Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Hammu-Hamku edisi kedua bersama dengan Buya As-Sofa. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih ditemani dengan Kiai Hanan Manan dari Tuban. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita mengupas tentang bagaimana bahwa ikhlas itu juga ada tahapannya gitu ya. Ada yang sifatnya itu am, di mana mukhlisina lahuddin, niat itu ikhlas itu sebagai suatu sifat niat yang supaya ibadahnya sah, diterima oleh Allah. Lantas di level berikutnya ada ikhlas yang khos, yang lebih spesifik lagi, yakni bahwa di situ ada memurnikan qasdunya, bahwa ada power juga di situ, ada power iradah dan power hub atas dasar cinta, atas dasar kehendak yang disinkronkan dengan kehendaknya Allah. Kita akan fokus ke yang level 3 ini Bu ya, karena ini perlu sesuatu yang sifatnya pelan-pelan dan mendetail ini, makanya menjadi satu sesi tersendiri. Bahwa di yang akhos itu adalah ikhlas itu, ini satu referensi ya, satu referensi yang kita dapat itu al-khuruj bisirri anil akwan hatta antala muhil ikhlas. Dia berusaha dengan sirinya itu lepas bebas dari pengaruh akwan, bahkan sampai gak weruh ikhlas apa gak. Tidak melihat ikhlas apa enggaknya. Ini gimana maksudnya ini yang seperti ini? Maksudnya adalah memurnikan syuhud dan wujdannya. Memurnikan syuhud dan wujdannya. Syuhud itu menyaksikan keindahan Allah, kesempurnaan Allah setiap saat. Wujdan itu menemukan maksud dan tujuan Allah memerintahkan ini itu. Jadi itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan memurnikan hubnya, memurnikan hubungannya. Hub itu power cinta tadi. Power cinta tadi itu. Ketika cintanya murni, maka sang pecinta itu tidak merasa memiliki apa-apa. Yang ada padanya itu milik kekasihnya. Itu yang dalam bahasa sang pecinta itu hilang, lenyap. Jadi hambanya yang dicintai itu. Iya, kediriannya, keakuannya itu, kepentingannya dan sebagainya itu hilang, lenyap. Begini begitunya itu benar-benar untuk Allah, demi Allah, kepentingan Allah, kehendak Allah. Dan hududun nafsi, kepentingan-kepentingan nafsunya, kepentingan dirinya sudah hilang. Maka tidak pernah memandang sudah ikhlas apa belum, atau tidak merasanya selalu belum ikhlas. Karena merasa belum pernah ikhlas, maka di setiap kesempatan baik tidak dilewatkan. Terus mana terpacu. Ada peluang untuk ikhlas selalu terus terpacu. Walaupun sudah terus begitu, tetap saja tidak atau belum merasa ikhlas. Di sini berarti Hanan, kira-kira bisa nggak ya para pelaku budaya yang sudah sampai level ini kayak nggak ada peluang untuk menilai keikhlasannya? Misalnya ada orang yang ikhlas apa enggak ya? Aku ikhlas ini, itu gimana itu ya Hanan itu? Kalau dari definisi ini. Kalau melihat definisinya demikian, memang itu sudah masuk dalam kamus cinta itu. Kamus cinta. Bahasanya sudah bahasa cinta ya. Kamus cinta itu sudah lenyap segala. Jadi antar kekasih itu enggak mungkin ya bilang ini saya kasihkan ke kamu itu ikhlas lah, aku enggak mungkin ya bilang begitu. Sampai segini. Ada sedikit pengalaman dari perjalanan yang dimana ini ingin bertanya malah sama Buya As-Sofa. Lu pernah Buya As-Sofa itu ngajak kami bersama itu dalam satu kesempatan menjelang Lebaran
untuk memaafkan diri sendiri. Ya. Di kondisi itu, semenjak kita ikut, kan itu sifatnya kayak ditalkin kan gitu. Ya. Aku maafkan diriku sendiri. Dengan ini yang kami sebagai yang merasakan Bu ya. Saat itu segala kehidupan dengan segala kekurangan dan segalanya itu plong semua. Iya. Sehingga hidup yang berjalan ini begitu indahnya karena segalanya ini sudah termaafkan. Ini keikhlasan, apa ini bagian dari keikhlasan Ya, karena itu. mencintai hidup Gitu dengan ya. sepenuhnya. Bagian dari keikhlasan itu. Itu keikhlasan sebagai hamba dan abdi. Ya. Memurnikan penghambaan dan pengabdian. Dan semenjak itu yang kami rasakan segalanya itu indah karena sudah nggak ada sesak, nggak ada bingung, ragu, nikmat betul ya. Jadi ya lepas dari kepentingan sendiri tadi Iya. itu ya. Seakan-akan kita itu diantarkan di suasana cinta murni akan segalanya ini ya Apa sama cinta. itu Sakit yang dan derita dimaksud itu karena dengan cinta. ini Bu ya, bahwa yang demikian itu bisa itu ketika istighraqan fi musyahadatil haq. Ya, istighraq. Tenggelam dalam menyaksikan Allah. Di setiap melihat segala sesuatu. Itu posisi fana itu kah? Fana ulfana bahkan. Fana ulfana. Iya. Artinya begini, kaitannya Iya. dengan ya kanan tadi itu selalu kalau di tingkatan khususul khusus Iya. atau akhos Iya. itu ada kaidah kalau ke orang lain selalu harus ke diri kita sendiri dulu. Engkau tidak akan bisa memaafkan orang lain sebelum engkau memaafkan dirimu sendiri. Maka maafkanlah dirimu sendiri dulu, baru engkau bisa memaafkan orang lain. Orang lain akan engkau anggap kau adalah aku. Ketika sudah bisa melihat Iya. begitu itu ya. Yaitu istighraq Fi musyahadatil haq. musyahadatil haq. Dan dengan sendirinya kita bisa mencintai diri kita itu Iya. dengan enjoy-nya. Iya, dengan Diri tulus. kita yang sudah fana ulfana tadi. Iya. Setelah istighraq fi musyahadatil haq itu hati yang paling dalam yaitu sirri akan berkata, sesungguhnya semua adalah sesungguhnya kabeh iki sejatine aku kabeh. Oke. Nah, itu. Artinya aku sawutuh ya ini ahadiyah. Itu yang seringkali Buya ketika di pengajian itu kemudian mengistilahkan A besar itu ya. Iya, besar itu. Aku itu A yang besar itu Iya. ya. A yang Anal besar. haq. Anal haq tadi. Akunya itu. Allah, bukan Iya. akunya kita. Iya ya. Di posisi itu kan wilayah kerjanya itu kan siri Bu ya. Sirri. Siri ya. Di sini ini yang kemudian tidak terganggu oleh setan. Enggak, bahkan Malaikat tidak nyateri. bagaimana terganggu, Bang? Oh, enggak tahu. Nggak tahu. Itu sudah di luar jangkauan setan. Malaikat pun juga enggak Nggak tahu, tahu. sehingga tidak mencatat. Tidak mencatat. Setan juga tidak tahu, sehingga tidak berusaha merusak. Iya. Ya itulah namanya rahasia. Iya. Berarti Begitu ada selain Allah itu yang tahu sudah bukan sir lagi. Ya itu. bukan rahasia lagi. Ini Namanya paling tersingkat rahasia ya, itu Ulu. ya Ya, tidak ada pihak ketiga yang tahu. betul. Antara hamba dan Tuhannya ini nggak ada selain Allah saja. iya. Bahkan ya, dirinya kan. yang nggak tahu sendiri. Bahkan dirinya juga nggak Iya, tahu. iki ikhlas apa Ya, garau iki. ya itu rahasia. Karena ada di siri. Berarti ini asror dari ungkapan yang saya sampaikan tadi itu Bu ya. Ya. Itu sebenarnya aku gede tadi Allah Iya. sedang memaafkan kekasihnya. Iya. Iya. Maksudnya ya Sedang begitu. gitu Nah, ya, gitu. iya. Jadinya ya itu ungkapan Iya. Puasa yang as-saumuli, Iya. apakah yang di fase ini? Iya fase Wa ana siri. ajzi bihi. Karena tidak ada dalam catatan malaikat. Iya Bang. As-saumu atau asyamu ibadatun sirriyah. Ma bainal abdi wa rabbih. Tidak bisa dipamerkan. Tidak bisa dipamerkan. Puasa Oke. itu ibadah rahasia sifatnya. Tidak ada yang tahu.
Tapi kalau malaikat kan tahu ya, nggak makan dari subuh sampai maghrib. Ya itu kalau dari sisi zahirnya atau Zahirnya. syariatnya. Tapi yang dimaksud ini Ikhlas hakikat secara puasa. batinnya itu ya. Iya, nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Nggak terdetek. Berarti di hadis itu sebenarnya tidak Itu wilayah sir. tidak sembarangan ya bisa sampai ke situ. Wa ana ajizu bihi itu. Iya, sudah hilang sifat-sifat manusianya. Saat berpuasa itu menjadi sifat malaikat. Manusia yang bersifat malaikat. Nah, ini kalah malaikat yang kalah karena memang dari sononya sudah tidak diberi nafsu. Jadi kalah oleh manusia yang bersifat sifat malaikat. Iya, padahal dia masih punya Diberi nafsu dan lain diberi sebagainya. nafsu, iya. Qadri ta'abnya itu jelas Lah, menang ya lah itu. dibanding dengan malaikat. Disitulah maka wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Ini karena ya pahalanya itu tak terbilang, Tak terbilang ya. tak terbatas. Sudah tidak lagi hisab sudah. Sudah tidak bisa Kalkulator dihitung. sudah Iya. nggak ada. Kalau masih diketahui malaikat masih ada hitungannya. Iya, masih ada hitungannya. 700 kali. Bisa diukur, bisa Ya. ditimak, bisa. Kalau sudah langsung Allah itu sudah nggak ada. Oke. Di pemahaman tentang level ikhlas ini kita sudah punya gambaran di masing-masingnya. Satu pertanyaan ini Bu ya, tentang how to-nya ini. Bagaimana bahwa setiap kita itu apakah selalu berangkat dari ikhlas am dulu sampai ke akhos? Jika memang demikian, apa fase yang mesti dilalui oleh para salikin lah misalnya gitu. Cintailah perintah-perintah Allah. Cintailah perintah-perintah Iya. Allah. Cintailah sholat. Oke. Cintailah zikir, cintailah baca Al-Quran, cintailah sedekah, cintailah puasa. Mencintai amal soleh. Sehingga namanya sudah cinta, ya tak terasa berat, tak terasa rintangan apapun malah tertantang, halangan apapun malah tertantang. Begitu ya. Mencintai Tidak amal hanya soleh. jalankan tapi cintai. Iya. Iya. Dan ketika menjalankan perintah Allah ini semata-mata mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Mengagungkan Dorongannya Allah. itu mengagungkan Allah. Iya. Ketika melakukannya ini atas dasar cinta. Ya, gimana kalau Cinta. Powernya power hope. iya. Cinta itu memang soro-loro pun Iya bablas lah ya, terabas. Iya, nggak peduli. atas dasar cinta tadi itu. Nggak peduli soro-loro dan Kan pemaknaan nggak soroloro peduli. itu kan berarti belum cinta. Kalau Ya artinya istilah itu soroloro kalau terasa soro atau loro itu belum belum cinta. cinta. belum cinta Kalau ya. cinta tidak ada rasa itu. Yang ada rasa manis dan manis Indah. Di indah. dalam kesulitannya. Iya. Kesulitan itu ya itu yang apa ya, sesulit apapun, sulit secara orang awam. Iya. Tapi bagi pecinta kesulitan itu juga keindahan juga. Iya, sudah bukan kesulitan, malah seni di situ. Oke. Dari cinta dan dorongan mengamalkan ibadah atas dasar cinta, ini tentu kan ada proses begitu ya. Iya. Proses mencinta. Iya. Harus kenal dulu lah, kalau tidak kenal tidak cinta dan sebagainya itu tadi ya. Iya. Nah, setelah mencinta kemudian sampai kemudian menjadi ke khos tadi itu ya, Iya. yang sudah ke irodahnya pun disamakan dengan yang Betul. dicintainya. Iya, itu kan fana ul fana. Oke, sampai kemudian ketika itu dilanjutkan terus menyatulah dia sehingga dia tenggelam ke dalam musyahadah tadi. Iya. Lautan musyahadah. Sehingga tidak melihat selain kekasihnya, yaitu Allah. Bagi para salikin, tips yang paling jitu untuk mencapai tingkatan ikhlas yang demikian itu, hal yang paling penting itu apa yang mesti secara praktek ini Bu ya? Secara praktek ya, sofakan hatimu wahai salik, kemudian fanakan keakuan atau kedirianmu, satukan ke dalam Allah, zat yang maha esa, zat yang maha
puasa dan lain sebagainya. Dalam prinsip sofa itu apa, ini adalah secara cara itu adalah harus mutu qabla antam, mati Betul. saat durunge mati Itu wajib, itu tidak bisa tidak. Matilah sebelum mati, artinya matikanlah khuzuzmu, matikanlah kepentingan-kepentingan pribadimu, kepentingan-kepentingan hawa nafsumu di setiap menjalankan perintah Allah. Ya itulah arti imanan wahtisaban itu. Oke. Begini ya loh. Ya. Kalau konsep how to Iya. mungkin ya bisa. Saya sedikit punya agak how to memang demikian, mengenal lama-lama cinta. Iya. Padahal di kenyataan lapangan ada saja orang itu cinta datang tiba-tiba. Oh gitu ya. Nah, Ada yang sifatnya jadi jazab dulu, gila dulu, gila seneng dulu itu ya. nggak bisa anugerah murni. Anugerah ya. Sehingga lanjutannya itu konsekuensi dari cinta yang begitu kuat itu apa? Setiap Ini kan ada rasa itu kan ada konsekuensinya ya. Iya, dibalik mencintai. Ya. Termasuk rasa Iya. cinta ada Jadi konsekuensinya. apa mungkin artinya fase itu tidak terlewati melalui tahap seperti itu, seakan-akan meloncat, tapi pada akhirnya tidak meloncat, memenuhi ini panggilan how to itu. yang kalau dibahas ini kita nambah 15 menit lagi nih ya. Karena itu anugerah Iya, murni. anugerah Oke, murni. ya. Intinya bahwa setiap kita pelaku ibadah yang memang menjadi tugas kita sebagai makhluk Allah di bumi ini untuk melakukan ibadah, mau tidak mau keikhlasan itu adalah sebagai satu modal untuk diterima ibadah kita di sisi Allah. Di samping ada yang untuk disahkan ibadah kita, tapi ikhlas adalah faktor yang menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah. Sejauh mana diterimanya oleh Allah, maka sejauh mana tingkat keikhlasan kita. Untuk itu jangan segan-segan bertanya dan minta penjelasan lebih detail lagi di kolom channel kita, untuk nanti insya Allah kita akan teruskan ke Buya As-Sofa. Terima kasih Buya, terima kasih Hanan. Kita akan ketemu di episode Hamu Hamku edisi kedua yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.